Hai, jumpa lagi. Di dalam video kali ini kita akan masuk dalam materi trigonometri kembali. Di dalam video kali ini kita akan belajar materi-materi terkait tentang trigonometri. Tapi sebelumnya, mungkin kalian pernah menonton atau menyimak materi di video sebelumnya terkait tentang perbandingan trigonometri. Tapi sebelum kalian memahami materi di video kali ini, penting untuk kalian memahami terlebih dahulu, baru kalian boleh mencatat. Jadi simak baik-baik video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe setelah kalian menonton video ini. Masih ingat materi di video sebelumnya tentang perbandingan trigonometri yang mana kita menghubungi sebuah segitiga. Ada segitiga A, B, dan C. Yang mana nilai A, B, dan C-nya sudah diketahui. Dan di sini ada sudut alfa. Maka kita dapat melihat rumusnya. Dan masih ingat ya, rumus dalam perbandingan trigonometri? Kalau sin demi. Yang mana kalau sin kebalikannya kosekan. Jadi kalau sin demi, maka kosekan adalah mi de. Lalu kosami, yaitu samping miring. Yang mana kebalikan dari kos adalah sekan. Berarti kalau kosami berarti sekan itu misa miring samping. Yang terakhir itu ada tan alfa, yang mana tan desa, depan samping. Dan tan itu kebalikan adalah kotangan. Berarti kalau tan itu desa, kalau kotangan itu sade, samping depan. Oke? Sudah ingat materi di video sebelumnya? Oke, kita akan masuk materi sudut istimewa. Perlu yang kalian ketahui adalah bahwa materi sudut istimewa ini penting banget untuk kalian pahami. Kenapa? Karena di dalam trigonometri, sudut istimewa itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena ada beberapa nilai yang ternyata nilai tersebut sudah diketahui, yaitu adalah sudut istimewa. Apa saja sudut istimewa itu? Ada 5 sudut istimewa. Bahkan ada lebih sebenarnya, cuman yang perlu diketahui cukup 5 saja. Sisanya nanti bisa kok sambil mengalir untuk memahaminya. Dan ini 5 dasar komponen sudut istimewa, yaitu apa? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin, cos, dan tan. Jadi, untuk kalian memahami materi sudut istimewa ini, kita cukup mengingat materi sinus saja. Urutannya juga harus diingat. 0, 30, 45, 60, 90. Sudah ingat? 0, 30, 45, 60, 90. Berapa sudut sin dari 0 derajat? Yaitu 0. 30 derajat 1 per 2. 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. 60 derajat 1 per 2 akar 3. 90 derajat 1. Jadi cara mengingatnya adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Susunannya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kita ulangi lagi, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dan untuk sin, kalau kalian sudah memahami dari sin tersebut, maka untuk mencari cos itu sangat-sangatlah mudah. Kenapa? Karena cos itu adalah kebalikan dari tabel sin. Kalau sin urutannya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Dan untuk tan itu adalah sin per cos. Sin per cos. Kalau agak bingung untuk membaginya, cukup ingat tabel tan, yaitu 0, 1 per 3 akar 3, 1 akar 3, tak hingga. Ingat, untuk tabel sudut istimewa benar-benar harus dipahami. Cara mengingatnya adalah 0, setengah akar 2, setengah akar 3. Untuk cos, kebalikan dari sin. Untuk tan, 0, 1 per 3 akar 3, 1 akar 3, tak hingga. Oke, sudah benar memahami terkait tentang sudut istimewa. Kalian boleh mencatat materi tersebut kalau kalian benar-benar sudah memahami bagaimana pembentukan tabel sudut istimewa. Selanjutnya, kita akan mengenal apa yang disebut dengan kuadran. Apa sih sebenarnya kuadran itu? Ternyata di dalam bidang kartesius ada yang namanya sudut kuadran.
kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dan kenapa kita harus memahami kuadran ini? Karena ternyata materi trigonometri sangat-sangat mempengaruhi materi kuadran. Kalau dia berada di kuadran 1, ada berefek di dalam besar nilai sudutnya. Bisa positif, bisa negatif. Kuadran 2 juga begitu. Cuman supaya kita mengingatnya lebih mudah, maka kita tidak perlu menghafal semuanya. Kita cukup memahami tabel-tabel yang perlu kita ingat. Apa itu? Tabelnya Oh Cintaku. Wah, apa itu Oh Cintaku? Jadi kita cukup mengingat bahwa kuadran 1 itu dari kanan. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. All, sin, tan, cos. Yang mana kalau all berarti semua nilainya positif. Kalau kuadran 2, oh, cintaku. Berarti untuk all semua positif. Untuk sin hanya sin yang bernilai positif. Untuk tan hanya tan yang bernilai positif. Untuk cos hanya cos yang bernilai positif. Sisanya negatif. Mungkin kalian masih bingung apa makna dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita akan masuk ke dalam contoh soal supaya kalian benar-benar memahami materi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 2 sangat mempengaruhi materi di relasi sudut. Apa itu relasi sudut? Yaitu hubungan antara kuadran dan nilai di dalam sudut trigonometri. Perlu kalian ingat, ini adalah alur bagaimana kita mengerjakan relasi sudut. Cara mengingatnya, baca sudutnya, lalu setelah memeriksa sudutnya, kita pilih pengen menggunakan genap atau menggunakan ganjil. Genap dan ganjil pilihan masing-masing. Boleh menggunakan genap, boleh menggunakan ganjil, karena nilainya tetaplah sama. Walaupun kita pakai genap, walaupun kita pakai ganjil, nilai akhirnya tetaplah sama. Berbedanya di mana? Kalau misalkan kita mengambil genap, maka nilai fungsinya tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tidak ada yang berubah. Tapi kalau kita menggunakan ganjil, maka fungsinya berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotangan. Lalu setelah kita menggunakan alur yang pertama, oke, kita ulangi ya. Yang pertama, ketika mendapati soal relasi sudut, yang pertama baca soal terlebih dahulu. Yang kedua, kita mau pakai apa? Genap atau ganjil? Yang ketiga, kalau genap fungsinya tetap, kalau ganjil fungsi berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, kot jadi tan. Lalu cek kuadrannya. Berada di mana? Kuadran 1, 2, 3, atau 4? Ingat, untuk cek kuadran, hafali Oh Cintaku. Maka selesai. Dan ingat, relasi sudut negatif, kalau dia negatif, maka hasil negatif. Kalau dia negatif, maka dia positif. Kalau negatif, maka dia negatif. Agak bingung, cara mengingatnya hanya cos yang bernilai positif, sisanya negatif. Masih mengambang-ambang, masih membayangkan. Oke, kita akan masuk ke contoh soal supaya kalian benar-benar memahami materi kuadran, relasi sudut, dan relasi sudut negatif. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Yang pertama, sin 20 derajat, yang kedua tan 40 derajat, yang ketiga cos 53 derajat. Ingat, kita hanya bisa menggunakan materi ini kalau dia bukanlah sudut istimewa. Kenapa? Karena sudut istimewa nilainya sudah diketahui. Masih ingat? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk cos, kebalikan dari sin. Untuk tan, 0, lalu 1/3 akar 3, lalu akar 3, 1, dan tak hingga. Oke, ini adalah materi dari trigonometri sudut relasi. Dan untuk soal ini, bagaimana sih kita mengerjakan sin 20 derajat? Caranya, sin 20 derajat, tadi ingat konsepnya, kalau misalkan kita yang pertama kali, langkah pertama baca soal terlebih dahulu. Sin 20 derajat, kita mau pakai apa? Ganjil atau genap? Oke, kita pakai ganjil aja deh, yaitu 90 dan 270. Kita bukan bahas puluhannya lah ya, tapi kita bahasnya 9 dan 27-nya, yaitu ganjil 9 dan 27.
70 dapat dari mana? 70 dapatnya dari 90 kurang 20. Karena dia ganjil, ingat, kalau dia ganjil, maka fungsi berubah. Berarti sin berubah menjadi cos 70 derajat. Jadi hasilnya cos 70 derajat. Tinggal turun dan selesai. Mudah, ingat alurnya, baca soal, mau pakai ganjil atau genap. Kalau ganjil dia berubah, kalau genap fungsinya tetap. Oke, selanjutnya tan 40. Kita masih menggunakan ganjil. Berarti tinggal aja kita kurang 90 kurang 40 dapatnya 50. Jadi jangan 90 kurang 50 ya. Bukan 90 kurang 40. Jadi di sini tulisannya bukan 90 kurang 40, tapi 90 40-nya di luar nulisnya. 90 kurang berapa yang dapatnya 40? Oh, ternyata 90 kurang 40 dapatnya 50. Karena dia ganjil, maka nilainya berubah. Oh iya, maaf ya, ini typo. Harusnya ini bukanlah sin, tapi tangan. Maaf, tadi salah tulis. Jadi ini harusnya tan. Karena soalnya tan ya. Karena soalnya tan, maka dia tan harusnya. Lupa diganti. Yaitu tan 40 derajat. Yaitu tan 90 kurang 50. Karena dia ganjil, maka kita berubah tan jadi cot. Yaitu cot 50. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, yang cos 53 derajat masih menggunakan 90. Berarti 90 kurang 53 adalah 37. Karena dia ganjil, maka nilainya berubah, yaitu cos berubah jadi sin. Oke, ingat, kalau kita menggunakan ganjil, fungsinya berubah. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan genap? Nah, kita akan masuk ke materi genap. Nah, di sini ada sin 210. Maka kita pakai genap ya. 180 ditambah berapa? Yang dapatnya 210. Oh, dapatnya 180 tambah 30 atau 210 kurang 180 dapatnya 30. Karena dia genap, maka fungsinya tetap. Nah, di sini ternyata sudutnya sin 30. Masih ingat ya sudut istimewa? Sin 30 berapa? Oh, sin 30 setengah. Berarti jawabannya setengah. Nah, apakah hanya boleh menggunakan 180 derajat? Tidak, kita bisa menggunakan yang lain. Dengan soal yang sama, kita boleh menggunakan metode lain. Kita pakai genap yang ganjil. Kalau tadi yang genap, kita pakai yang ganjil sekarang. Yaitu 270 dikurang 60, dapatnya 210. Dapat 60 dari mana? 60 dapatnya dari 270 dikurang 210. Karena dia ganjil, maka fungsinya berubah. Cos 60 derajat. Lalu pertanyaannya, apakah jawabannya sama? Ternyata sama. Jawabannya sama. Berarti buat kamu semua, boleh menggunakan genap, boleh menggunakan ganjil. Jadi boleh pakai apa aja, karena jawabannya pasti sama. Dan untuk tan 120, caranya sama, yaitu 180 kurang 60 derajat. Dapat 60 dari 180 dikurang 120. Karena dia genap, maka fungsinya tetap, yaitu tan 60. Masih ingat sudut istimewa? Tan 60 1/2. Maka jawabannya, salah. Tan 60 akar 3. Berarti jawabannya akar 3. Salah baca ya. Oke. Selanjutnya, cos 135 derajat. Cos 180 dikurang 45. Dapat 45 dari 180 dikurang 135. Karena dia ganjil. Bukan ganjil ini. Ini harusnya genap, maaf ya. Genap. Karena dia genap, maka fungsinya tetap.
Jawabannya cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, sekian materi dari sudut relasi dari perbandingan trigonometri dari sudut relasi. Mungkin masih penasaran ya, bagaimana cara yang lebih mendalami lagi? Maka perlu adanya latihan. Yuk kita latihan soal supaya kita benar-benar bisa memahami materi perbandingan trigonometri dalam sudut relasi. Silakan kalian coba kerjakan dan kirimkan jawabannya di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.